Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita buka dulu dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pekan lalu, kita sudah menghafal hadis tentang kewajiban menghormati guru. Masih ingat kan? Yuk kita baca sama-sama. Tawadu'u liman ta'allamuna minhu, rawahul Baihaqi. Tawaduklah terhadap orang yang mengajarkan kalian. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas bagaimana sih adab yang harus dimiliki seorang murid dalam rangka menghormati gurunya. Simak yang baik ya. Yang pertama, sikap duduk seorang murid di hadapan gurunya. Beberapa adab duduk dalam menuntut ilmu yaitu 1. Tidak membentangkan kaki. Yang dimaksud dengan membentangkan kaki ialah ketika kita duduk melantai atau lesehan, tidak boleh berselunjur kaki. Atau kalau dalam posisi kita duduk di kursi, tidak boleh duduk dengan mengangkatkan kaki ke kursi, apalagi ke meja. Ya. Yang kedua, duduk dengan rapi, tenang, dan tawadu. Tawadu artinya rendah hati. Tidak boleh ada rasa sombong ketika kita duduk dalam majelis ilmu. Yang ketiga, memperhatikan guru yang sedang berbicara. Yang keempat, tidak bersandar ke dinding. Yang kelima, tidak bersandar dengan tangan. Yang keenam, tidak duduk di tempat yang lebih tinggi daripada gurunya. Jadi, semisal gurunya sedang duduk di lantai, tidak boleh seorang murid duduk di atas kursi misalnya. Yang ketujuh, tidak membelakangi guru. Yang kedua, sikap berbicara seorang murid terhadap gurunya. Pada sebuah hadis, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menjelaskan, saat kami sedang duduk-duduk di masjid, maka keluarlah Rasulullah SAW kemudian duduk di hadapan kami. Maka seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung. Tak satu pun dari kami yang berbicara. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini menjelaskan bagaimana sikap para sahabat ketika duduk bersama Rasulullah dalam sebuah majelis ilmu. Mereka duduk dengan tenang, seolah-olah di kepala mereka terdapat burung. Jadi tidak noleh kanan, tidak noleh kiri, duduk dengan tenang. Tidak satu pun dari para sahabat itu berbicara. Nah, ada beberapa adab berbicara terhadap guru dalam menuntut ilmu. Yang pertama, tidak bersuara keras di hadapan gurunya. Yang kedua, tidak tertawa keras di hadapan gurunya. Yang ketiga, tidak boleh memotong pembicaraan guru. Dan yang keempat, tidak berbicara saat guru sedang berbicara. Sebaiknya ketika guru sedang berbicara, maka seorang murid harus mendengarkan dengan baik. Yang ketiga, adab bertanya. Ketika dalam pembelajaran ada yang kurang kita pahami, maka kita boleh bahkan harus bertanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." Quran Surah An-Nahl ayat 43. Nah, beberapa adab bertanya kepada seorang guru diantaranya adalah 1.
bertanyalah kepada guru sesuai dengan keahliannya. Jadi, jangan tanyakan persoalan bahasa Inggris kepada guru matematika, karena itu akan mempersulit gurunya, sebab belum tentu gurunya punya keahlian tentang apa yang kita tanyakan. Nah, usahakan bertanya sesuai dengan keahlian gurunya. Yang kedua, jangan bertanya sampai diizinkan oleh guru. Yang ketiga, pertanyaan harus disampaikan dengan tenang, penuh kelembutan, jelas, singkat, dan padat. Jadi tidak berpanjang lebar. Jadi langsung pada apa yang tidak kita pahami. Yang keempat, tidak bertanya dengan pertanyaan yang sudah diketahui jawabannya. Terakhir, yang kelima, mendoakan guru setelah selesai bertanya dengan ucapan Barakallahu fiik, artinya semoga keberkahan Allah terhadap bapak atau ibu guru gitu ya. Atau dengan ucapan Jazakallah, semoga Allah membalas dengan kebaikan. Yang keempat adalah adab dalam mendengarkan pelajaran. Diriwayatkan Yahya bin Yahya al-Laitsi tak beranjak dari tempat duduknya saat para kawannya keluar melihat rombongan gajah yang lewat di tengah pelajaran. Yahya mengetahui tujuannya duduk di sebuah majelis adalah mendengarkan apa yang dibicarakan gurunya, bukan yang lain. Jadi, adab seorang murid untuk mendengarkan gurunya, dengarkan dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, bukan memperhatikan hal yang lain. Adapun adab lain terhadap seorang guru dalam kitab Ta'lim Muta'alim, yaitu 1. Seorang murid tidak berjalan di depan gurunya. Jadi ketika kita berada di jalan yang sama dengan gurunya, misalnya di koridor sekolah, usahakan untuk tetap berada di belakang gurunya, jangan mendahului gurunya saat berjalan. Atau mungkin ketika gurunya sedang duduk, kita tidak boleh melintas di hadapan gurunya, cari jalan di belakang gurunya duduk, atau jika memang tidak ada jalan lain dan terpaksa harus melewati di depan guru yang sedang duduk itu, maka ucapkan permisi dengan sedikit membungkukkan badan. Yang kedua, tidak duduk di tempat gurunya. Jadi, kursi tempat duduk guru itu tidak boleh didudukin walaupun gurunya sedang tidak ada di kelas. Yang ketiga, tidak memulai berbicara kepadanya kecuali dengan izin guru. Yang keempat, seorang murid harus menjauhi hal-hal yang menyebabkan guru marah, mematuhi perintahnya selama tidak bertentangan dengan agama. Yang kelima, termasuk menghormati guru adalah juga dengan menghormati putra-putri guru dan sanak kerabatnya. Terakhir, yang keenam, jangan menyakiti hati seorang guru, karena ilmu yang dipelajari akan menjadi tidak berkah. Ada lagi nih, menurut Syekh Ahmad Nawawi, adab murid terhadap guru antara lain, yang pertama, murid harus taat kepada guru selama yang diperintahkan di dalam perkara yang halal atau benar. Yang kedua, murid harus menghormati guru. Yang ketiga, mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru. Yang keempat, murid hendaknya menyiapkan tempat duduk guru sebelum guru datang. Yang kelima, murid harus memperhatikan penjelasan guru. Yang keenam, ketika duduk dalam suatu majelis pelajaran, murid hendaklah tidak menoleh-noleh ke belakang. Yang ketujuh, murid harus memperhatikan penjelasan guru dan mencatatnya untuk mengikat ilmu agar tidak mudah hilang. Dan yang kedelapan, yang terakhir, murid harus senantiasa berprasangka baik terhadap gurunya. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah,
Semua ini penting diketahui dan dilaksanakan oleh seorang murid. Karena jika seorang murid menghormati guru, maka dalam menuntut ilmu, para murid akan diberikan kemudahan untuk memahami berbagai macam ilmu pengetahuan yang ada. Dan ilmu yang diperoleh menjadi manfaat. Insya Allah. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, disempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Selalu jaga kesehatan, rajin-rajin cuci tangan, gunakan masker ketika di luar rumah, jaga jarak sebagai ikhtiar kita agar terhindar dari COVID-19. Dan yang paling utama adalah meningkatkan ibadah kita kepada Allah dan senantiasa berdoa agar kita mendapat perlindungan dari Allah. Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.